Grafolovers, roda kehidupan terus melaju kencang. Berbagai perubahan terjadi begitu cepat seiring perkembangan zaman. Kemajuan teknologi begitu membantu kemajuan peradaban manusia hingga akhirnya manusia kehilangan ciri khasnya. Menulis dengan tangan merupakan hal menyenangkan zaman dulu, ketika orang bisa menuangkan gagasan dan ide untuk meraih kesuksesan. Namun lambat laun orang mulai meninggalkan kebiasaan menulis dengan tangan karena masuknya teknologi digital. Manusia lebih sering menggunakan keyboard pada laptop maupun personal komputer untuk kerja sehari-hari. Padahal ada hal-hal mulia dalam tulisan tangan yang bisa kita dapat. Dengan menulis ada koordinasi otak, syaraf, dan motorik yang bekerja sama sehingga menjadikan catatan yang dibuat lebih lama tersimpan dalam memori kita. Menulis dengan tangan membuat kita belajar lebih banyak dan mengingat lebih baik. Menurut Audrey van der Meer, seorang profesor di bidang neuropsikologi dari Norwegian University of Science and Technology, saat menulis daftar belanja atau catatan kuliah dengan tangan, Anda akan mengingat isinya dengan lebih baik setelahnya. Menulis dengan tangan memang sedikit lebih lambat, tetapi penting bagi anak-anak untuk melalui fase melelahkan dalam mempelajarinya. Selain itu, masih menurut van der Meer, hasil penelitian menunjukkan bahwa otak pada orang dewasa muda dan anak-anak jauh lebih aktif saat menulis dengan tangan daripada saat mengetik di papan ketik. Menulis dengan tangan menciptakan lebih banyak aktivitas di bagian sensorik motor otak. Banyak indera yang diaktifkan dengan menekan pena di atas kertas, melihat huruf yang Anda tulis, dan mendengar suara yang Anda buat saat menulis. Pengalaman indera ini menciptakan kontak antara berbagai bagian otak dan membuka otak untuk belajar. Namun memang ada sisi positif saat menulis secara digital. Papan ketik mengurangi rasa frustasi. Anak-anak dapat menulis teks yang lebih panjang lebih awal dan lebih termotivasi untuk menulis karena mereka mengalami penguasaan yang lebih besar dengan papan ketik. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa seluruh otak aktif ketika menulis dengan tangan. Ini menunjukkan bahwa ketika Anda menulis dengan tangan, Anda menggunakan sebagian besar otak Anda untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Ini selaras dengan pengertian bahwa apa yang kita tulis atau catat adalah buah pikiran sadar atau conscious mind. Hasilnya, para peneliti mendorong pelestarian keterampilan menulis tangan. Di Norwegia, banyak sekolah berhenti mengajarkan tulisan kursif dan memilih agar murid menulis dan membaca di iPad. Tren yang ingin diubah oleh van der Meer melalui penelitiannya, ia ingin memasukkan setidaknya tulisan tangan dalam kurikulum sekolah dasar karena sangat baik untuk perkembangan otak. Untuk orang dewasa, van der Meer menyarankan untuk menggunakan pena dan kertas juga. Terus berlatih menulis tangan adalah latihan yang sangat baik untuk otak seperti melakukan terapi. Grafologi sebagai ilmu untuk menganalisis karakter manusia melalui tulisan tangan juga memiliki pemahaman yang sejalan. Karena pada dasarnya setiap kejadian dan peristiwa yang terjadi pada seseorang sejak dia berada dalam kandungan hingga saat ini tersimpan dalam subconscious mind atau pikiran bawah sadar dan membentuk karakter. Otak sebagai pusat susunan syaraf memerintahkan tangan untuk menulis dan gaya tulisan yang dihasilkan merefleksikan karakter si penulis. Grafologi sebagai ilmu untuk menganalisis karakter manusia. Itulah mengapa dikenal istilah handwriting is brainwriting. Tulisan tangan adalah tulisan otak. Artinya dengan organ tubuh apapun Anda menulis, tangan kanan atau tangan kiri, gaya tulisan yang dihasilkan tetap sama. Yang membedakan hanya kerapihan, elegibilitas, dan barangkali juga tekanan tulisan. Dengan terus melatih dan membiasakan menulis dengan pena akan didapat dua manfaat sekaligus. Pikiran sadar atau conscious mind menyimpan semua catatan yang kita buat,
menjadi pengetahuan yang lebih permanen, sementara pikiran bawah sadar memanifestasikan karakter melalui gaya tulisan yang dibuat. Pada beberapa kesempatan pertemuan pemimpin tingkat dunia, masih kita dapati bagaimana para anggota delegasi dari berbagai negara juga mengandalkan catatan dengan tulisan tangan. Sebagai komplimen naskah paparan mereka yang tertera di layar komputer, ini menandakan bahwa pada high level meeting pun mencatat dengan tulisan tangan masih cukup relevan. Di era digital yang serba canggih, cepat dan instan, tuntutan perusahaan untuk efisiensi mengarah pada penghematan pemakaian kertas atau paperless. Hal ini selaras dengan upaya membantu pelestarian alam karena penebangan kayu sebagai bahan baku kertas juga pengurangan sampah. Saya pun mendukung hal ini. Untuk itu, beberapa langkah bisa dilakukan dengan mengkombinasikan menulis tangan dan digital. Misal untuk membuat catatan atau minutes of meeting, peer-to-peer evaluation, dan drafting atau konsep-konsep lainnya. Saya, Kusuma Prabandari, sampai saat ini masih membiasakan diri menulis dengan buku catatan untuk semua aktivitas dalam pekerjaan. Sambil rapat Zoom, membuat draft dan konsep dilakukan dengan tulisan tangan di atas kertas atau dalam buku tulis. Karena ini memudahkan saya mengingat catatan kecil dan penting yang pernah saya buat dan tersimpan ada di mana. Keyboard dan alat tulis digital membantu saya membuat kalimat-kalimat panjang dan laporan yang lebih komprehensif. Bukankah ini bentuk win-win solution agar mendapat benefit yang optimal? Nah, apa yang saya lakukan sebagai kebiasaan harian bisa jadi memberi inspirasi pada Anda untuk kembali menulis dengan tangan. Saya memiliki buku khusus untuk beragam catatan pekerjaan. Setiap proyek atau pekerjaan saya catat dalam buku berbeda. Bahkan saya secara sengaja membuat buku tulis dengan cover yang menarik. Semua lembar kertas tanpa garis dan mencatat dengan menulis menjadi lebih menyenangkan. Saya juga menggunakan kertas bekas kalender sobek untuk mencoretkan pena, menuangkan ide atau my list to do. Saya bisa dengan mudah mencari ide-ide dadakan yang tercecer itu di setiap saat. Meski butuh usaha khusus mencarinya, namun itu cara saya melatih otak agar tetap bekerja dibandingkan dengan pointers yang ditulis di gawai. Karena ketika saya ingin menemukannya, saya search gawai dan itu sebetulnya mesin yang bekerja untuk saya. Kemajuan zaman tak bisa kita hindari, justru jangan sampai tertelat zaman. Namun ada hal-hal positif dan menyenangkan dalam menulis dengan tangan yang bisa kita ambil manfaatnya. Saya Kusuma Prabandari, pamit undur diri. Mari kita kembali menulis dengan tangan. Tetap saksikan episode monolog lainnya dengan tema-tema yang lebih menarik dan jangan lupa untuk subscribe podcast Aksara Bercerita yang didukung oleh Maxi Media Channel. Sampai jumpa.